taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up. Marc Marquez mengaku tak menyangka bisa memenangi sprint race MotoGP Qatar dengan mudah Sabtu ini, di sirkuit yang ia sebut sebagai salah satu yang tersulit baginya. Meskipun penampilannya di lintasan dan cara dia meraih posisi pole dan menang membuat orang berpikir dia tidak serius saat mengatakan akan mengalami kesulitan di Losail. Marc Marquez menegaskan Sabtu ini, setelah menyapu bersih kemenangan pole dan sprint di Grand Prix Qatar, bahwa saya tidak suka hari Sabtu karena Anda tidak bisa merayakan. Dan terlebih lagi di sirkuit tempat dia tahu bahwa Alex Marquez dan Pecco Bagnaia jelas bisa menyerangnya. Sesuatu yang, untuk saat ini, belum terjadi. Kami mempertahankan performa yang sama seperti musim ini. Austin adalah Austin dan kami membuat kesalahan, tetapi saya berkendara dengan baik. Saya merasa nyaman dengan motornya dan mari kita lihat apakah besok kami dapat memperbaiki beberapa hal kecil untuk meningkatkan motornya. Alex menahan saya di awal tetapi saya tahu kecepatan saya lebih baik. Hanya di dua lap pertama saya tidak siap untuk menyerang. Tetapi besok kami akan mencoba untuk meningkatkan sedikit lagi agar bisa berada di sana, katanya begitu turun dari motornya di taman tertutup. Saya sudah berjuang, katanya sambil tertawa sebelum mengakui, semuanya berjalan dengan sangat baik. Jujur saja, saya tidak menyangka Sabtu ini akan terjadi pada saya. Kemudian, di level kejuaraan, sama saja karena kami mendapatkan poin yang sama, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, tenanglah, desaknya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sedikit demi sedikit, saya beradaptasi dengan lintasan. Mari kita lihat apakah kami dapat meningkatkan performa dengan ban bekas. Saya dapat meningkatkannya di sana, saya merasa lebih baik daripada dengan ban baru, katanya. Saat ini, kami telah kembali memimpin di sirkuit yang kami tandai sebagai salah satu yang tersulit. Jadi mari kita lihat apakah kami dapat mempertahankannya setelah balapan atau kehilangan poin sesedikit mungkin. Sementara itu, setelah hari Jumat di mana ia menderita rasa sakit yang luar biasa, Jorge Martin menyelesaikan hari yang sangat menarik di IP Qatar hari Sabtu ini, di mana ia menunjukkan kilasan kelas sebelum kehilangan kekuatannya. Setelah 2 bulan cedera dan hampir 5 bulan tidak aktif, Jorge Martin kembali akhir pekan ini di Grand Prix Qatar, yang keempat musim ini dan yang pertama, juga melakukan debutnya bersama Aprilia. Pada hari Jumat, sang pembalap mengaku bahwa ia menjalani balapan yang sangat sulit dan menderita banyak rasa sakit. Tetapi hari Sabtu ini ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelasnya, yaitu juara dunia MotoGP. Pembalap Aprilia itu, dalam penampilan pertamanya di Q1, berhasil finish kedua dan lolos. Tetapi kemudian pada upaya kedua ia tidak dapat memastikannya dan akhirnya lolos di posisi ke-14 di grid, tepat di belakang rekan setimnya Marco Bezzecchi. Dalam perlombaan itu, ia mengejar ketertinggalan dan bahkan memperoleh poin, sebelum secara bertahap kehilangan kekuatan dan dengannya, posisi, hingga ia finish di posisi ke-14. Saya senang dengan sesi kualifikasi, karena saya hampir lolos ke Q2, kenang Martin di penghujung hari. Tapi fisik saya sangat membatasi saya, dan akhirnya saya kehabisan tenaga di lengan kanan saya, karena saya mencoba mengimbangi semuanya dengan lengan itu. Justru kebalikan dari apa yang cedera. Saya tidak dalam posisi yang baik di atas motor, dan itu membuat saya jauh lebih lelah. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk memperbaiki posisi saya di atas motor, kata pembalap Spanyol itu, yang sudah terlihat memberikan banyak instruksi di pit untuk membuat Aprilia siap dan melaju. Marc Marquez finish ketiga dalam latihan MotoGP di Qatar, hanya 22/1000 detik di belakang Bagnaia. Meski jaraknya berdekatan, tim Spanyol bukanlah yang difavoritkan. Marc Marquez ikut bersaing di Qatar. Meskipun juara dunia 8 kali itu menekankan bahwa sirkuit internasional Losail bukanlah salah satu favoritnya dan para pesaingnya memiliki keuntungan yang sedikit lebih besar, kenyataannya sesi hari Jumat cukup positif baginya. Seperti yang diharapkan banyak orang, pembalap Spanyol itu mendominasi sesi latihan bebas pertama.
bersemangat untuk menebus kecelakaan yang dialaminya di balapan Austin, dan dalam kondisi sulit di kandangnya sendiri. Dengan lintasan tanah dan yang terpenting di siang hari ketika acara penting akhir pekan ini berlangsung di malam hari, ia memimpin FP1 dengan waktu 1:52.288. Setengah detik lebih cepat dari Fabio Di Giannantonio. Dalam praktiknya, waktunya membaik secara signifikan. Franco Morbidelli memimpin, mengalahkan Ducati resmi, tetapi itu bukan drama bagi 93, yang finish ketiga. Dengan catatan waktu 1:50.997, 167/1000 detik di belakang pembalap VR46 itu dan hanya 22 detik di belakang Pecco Bagnaia di salah satu trek favoritnya. Di penghujung hari, dalam pertemuan rutinnya dengan media, Marquez menerima posisi ketiga saat start, sambil sekali lagi menegaskan bahwa lintasan Qatar tidak cocok untuknya seperti yang lain, dan baginya, sangat positif bisa sedekat ini dengan favorit, sesuatu yang tidak ia duga. Ini Qatar, saya akan mendaftar untuk itu dan saya mendaftar untuk finish ketiga. Insiden Austin seharusnya tidak berpengaruh apapun. Losail adalah salah satu sirkuit yang ditandai dengan warna merah, dan hal baiknya adalah saya dekat dengan mereka, Mark memulai. Saya berharap bisa lebih jauh lagi. Sirkuit ini penuh dengan tikungan panjang, yang tidak cocok untuk saya karena gaya saya. Saya berkendara melawan gaya saya tidak bisa melakukannya berdasarkan insting. Kecepatannya ada, tetapi saya harus berpikir keras, lanjutnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, yang memimpin hari pembukaan GP Qatar, akhirnya kalah dari temannya Franco Morbidelli, tetapi di akhir latihan, ia menyatakan itu sebagai hari terbaiknya musim ini. Pembalap Ducati asal Italia itu melupakan keraguan dan sakit kepala yang dialaminya pada hari Jumat pertama musim ini, seperti ketika ia gagal lolos langsung ke Q2 di Thailand, yang membuat sisa akhir pekan ini menjadi sulit baginya. Namun, hari Jumat ini, ia tampil sangat solid di awal Grand Prix Qatar, sebuah ajang di mana ia biasanya menonjol dan di mana, faktanya, ia memimpin pada hari pertama saat waktu menunjukkan 0, meskipun putaran akhir yang cepat oleh Franco Morbidelli menjatuhkannya ke posisi kedua. Meski begitu, situasinya agak paradoks. Pecco Bagnaia, yang tampil sebanyak 5 kali selama latihan, memasang satu set ban baru, sedang di depan dan lunak di belakang. Di posisi keempat dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit. Hasilnya, pembalap Italia itu memecahkan rekor waktu, dengan catatan waktu 1:50.975, menjadi yang pertama menembus batasan 51 dan memimpin klasemen saat itu. Akan tetapi, alih-alih melakukan upaya kedua untuk memperbaiki, Pecco justru kembali ke pit, memarkir Ducatinya di depan garasi dan mulai memperjelas bahwa ada yang salah dengan ban belakang, memerintahkan pemasangan kompon medium bekas setelah 5 putaran. Ia keluar ke lintasan dan, secara logis, tidak mengalami peningkatan, mencatatkan waktu 55,5 dan 56,6. Menghindari memberikan petunjuk tentang di mana batas kemampuannya dalam mencari putaran tercepat. Itu adalah hari terbaik sejauh musim ini, kata pelatih asal Italia itu. Sore ini kami membuat langkah maju lagi, terutama dalam pengereman dan masuk tikungan, lanjutnya. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi angkat bicara terkait peluang kemenangan Francesco Bagnaia. Ducati sejatinya mengawali kompetisi MotoGP 2025 dengan sangat baik. Pembalap tim utama mereka, Marc Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan baik di sesi sprint maupun balapan utama pada 2 seri awal. Di sisi lain, pembalap tim satelit mereka, Gresini Racing, Alex Marquez konsisten finish di tempat kedua. Sedangkan pembalap tim utama mereka lainnya, Francesco Bagnaia ada di posisi ketiga pada seri MotoGP Thailand. Kemudian finish di tempat ketiga dan keempat di sesi sprint dan balapan utama MotoGP Argentina. Di balapan utama, posisi ketiga didapatkan oleh pembalap tim satelit Ducati lainnya dari VR46 Racing, Franco Morbidelli. Meski urutannya sedikit berubah, tapi Ducati tentu patut berbangga karena hitungannya, pembalap mereka masih mendominasi podium di Argentina. Terkait keberhasilan tersebut, manajer Ducati, Davide Tardozzi tampak cukup puas. Ducati melakukan sebuah pekerjaan yang fantastis karena,
kami finish pertama, kedua, ketiga dan keempat, tutur Tardozzi. Mark melakukan sebuah balapan yang fantastis sebagaimana juga Alex. Tapi, ya, kami punya 3 pembalap Ducati lain di sana dan itu membuat kami merasa sangat bangga dengan dukungan yang kami berikan ke tim satelit, lanjutnya. Tardozzi juga mengaku sempat sedikit khawatir karena Marquez berada di belakang adiknya, Alex selama beberapa lap di Argentina. Meski begitu, mereka percaya pada Marquez dan The Baby Alien berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sekitar beberapa lap menjelang akhir balapan, Marquez menyalip Alex dan kembali finish di posisi pertama di Argentina. Saya sedikit takut, tapi pada akhirnya, kami percaya pada Mark dan tahu dia akan mencoba sesuatu di akhir balapan, dan dia melakukannya, kenang Tardozzi. Sementara Marquez tampil gemilang, kondisi Francesco Bagnaia ramai jadi sorotan. Bagnaia yang digadang bakal jadi pesaing berat Marquez musim ini dinilai tampil tak segarang biasanya. Terkait masalah ini, Tardozzi mengakui bahwa Bagnaia memang memiliki masalah. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap optimis dapat ikut bersaing merebut gelar juara MotoGP 2025 meski sudah melewatkan 2 seri balapan pertama. Martinator, julukannya, absen dari tes pramusim di musim dingin dan 2 balapan pertama MotoGP 2025 karena cedera yang ia alami saat tes pramusim. Dirinya pun akan kembali absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025 mendatang. Melewatkan 3 balapan tentu membuatnya kehilangan banyak poin. Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini tetap bertekad untuk memberikan gelar pertama bagi Aprilia Racing. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar dari mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi saya senang, ujar Martin. Martin mengakui bahwa ia kemungkinan sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera terbiasa dengan motor baru. Setelah itu, Martin berjanji akan kembali lebih kuat di MotoGP. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi, saya harus segera kembali dan terbiasa dengan motor, kata Martin. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Ini akan membuat kami lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat, tambahnya. Diketahui, saat ini Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 74 poin, setelah memenangkan sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand dan Argentina. Di sisi lain, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, mengaku tak keramas selama sepekan setelah pertama kali berjumpa Valentino Rossi pada 2006 silam. Martin menyatakan, The Doctor, merupakan idolanya di MotoGP, sehingga bertemu dengannya merupakan kebanggaan luar biasa bagi juara dunia bertahan ini. Sebelum menjadi pembalap motor profesional, Martin memang kerap menonton balapan MotoGP secara langsung di sirkuit bersama sang ayah, Angel Martin. Kisah menyentuh Marc Marquez menarik diulas. Sebab perjuangannya di MotoGP sampai buat kagum bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Karena Marc Marquez rela kehilangan banyak uang untuk mencapai tujuannya, yakni menjadi pemenang di MotoGP. Hal itu ditunjukkan Marc Marquez di pentas MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Dia bahkan rela meninggalkan Honda untuk hijrah ke Ducati. Marc Marquez tampil mengesankan musim ini. Baru 2 kali balapan bersama Ducati Lenovo, pembalap asal Spanyol itu sukses memberi kesan luar biasa terhadap para petinggi Ducati. Bagaimana tidak, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di 2 seri awal MotoGP 2025. Dia sukses memenangkan sprint race dan balapan utama di Thailand dan Argentina. Dall'Igna mengaku kaget dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Apalagi, pembalap berusia 32 tahun itu baru 1 tahun mengendarai Ducati ketika bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati. Saya tidak menyangka akan butuh waktu lama karena dia baru mengendarai Ducati selama setahun dan mengenal lingkungannya, semua orang, dan motornya, tutur Dall'Igna. Mungkin sekarang akan sedikit lebih mudah baginya, tambahnya. Marc Marquez pun bikin terkesan Dall'Igna karena rela menolak banyak uang demi menjadi pemenang lagi di MotoGP. Ya, Marquez menolak kontrak senilai jutaan dolar dari Honda.
Seperti diketahui, Marquez akhirnya memilih Gresini Ducati sebagai pelabuhan barunya pada akhir 2023. Dalihnya mengatakan, ini menunjukkan Marquez mempunyai mentalitas pemenang yang kuat. Ya, saya tahu, tetapi bagi seseorang yang ingin menang, uang seharusnya bukan masalah. Jika Anda ingin menang, Anda harus mengorbankan banyak hal, bahkan terkadang Anda harus mengorbankan uang, tandas dalihnya. Marc Marquez disebut tidak sejago saat masih di Honda meski sudah terbukti 2 kali podium bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez akhirnya menemukan konsistensinya bersama Ducati. Setelah susah payah beradaptasi pada tahun pertama, kini Marquez dominan bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu merajai 2 seri teranyar MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Michael Laverty, menilai Marquez telah berhasil mengendalikan kecepatan Ducati. Sementara itu, Maverick Vinales finish di posisi ke-12 pada balapan utama MotoGP di Argentina. Pembalap Spanyol itu merasa lebih baik dengan KTM, tetapi berpikir merek tersebut perlu realistis. Maverick Vinales akhirnya menemukan perasaan positif di Grand Prix Argentina, putaran kedua musim MotoGP 2025. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan baik baginya, pembalap Spanyol itu mengawali akhir pekan dengan kualifikasi yang buruk, lebih dari 1 detik di belakang waktu Q1 terbaik Franco Morbidelli. Dalam lomba lari cepat, ia tidak dapat melewati posisi ke-18, kedua dari belakang, hanya di depan Fermin Aldeguer yang mengalami kecelakaan dengan Miguel Oliveira. Dalam 12 putaran balapan, ia kalah 21 putaran dari pemenangnya, Marc Marquez. Namun hari Minggu dapat diakhiri dengan catatan positif. Masih berjuang dalam adaptasinya dengan KTM, pemain asli Rossis itu berpikir hingga Sabtu malam tentang apa yang bisa ia lakukan untuk meningkat. Dan dia berpikir untuk mengubah posisinya di stang RC16. Itu berjalan baik baginya, karena ia menyelesaikan uji coba panjang di Termas de Rio Hondo di tempat ke-12, lagi-lagi 22 detik di belakang Marquez. Tetapi kali ini dalam 25 putaran. Dengan demikian, pada akhir-akhir pekan, Vinales mengakui bahwa ia meninggalkan negara Amerika Latin itu dengan melihat tanda-tanda positif. Sejujurnya, ini hari yang positif. Kemarin malam, saya terus berpikir tentang cara meningkatkan performa saya. Saya sedikit mengubah posisi saya di motor. Dan itu pertanda baik, karena saya tiba-tiba bisa melaju kencang di tikungan dan menghentikan motor, ungkapnya. Dan balapannya bagus, tentu saja. Maksud saya, itu bukan yang saya inginkan. Namun, setidaknya kecepatannya setara dengan pembalap pabrik KTM, yang memiliki banyak pengalaman dengan motor itu. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki karakter dan mentalitas yang jauh lebih baik menyusul hasil apik di pada MotoGP 2025 ini. Marc Marquez telah menunjukkan performa kuat dalam 2 balapan pertama MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati dengan meraih kemenangan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut benar-benar tidak terbendung pada GP Thailand dan GP Argentina di mana dia memenangi sesi sprint dan balapan utama. Hasil ini seolah menjadi pertanda bahwa Marquez telah kembali dari situasi sulit yang sempat membelitnya dan nyaris mengakhiri karir balapnya. Sepak terjang dari peraih 8 gelar juara dunia itu dalam 2 seri pertama MotoGP 2025 turut mengundang perhatian dari Alex Barros. Pria yang pernah menjadi rival Valentino Rossi di kelas 500cc itu menilai bahwa saat ini Marquez menjadi pembalap yang semakin matang. Di mata Barros, mentalitas Marquez kini semakin kuat seiring dengan daya dukung yang luar biasa yang didapatkan bersama tim pabrikan Ducati. Marquez yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu, kata Barros. Saat ia memulai MotoGP, ia memenangkan hampir setiap balapan, namun ia tidak mengalami kesulitan seperti yang dialaminya saat ini. Hari ini, dia jauh lebih kuat secara mental. Setelah semua yang telah ia lalui, ia adalah pembalap yang lengkap. Tidak ada yang akan mempengaruhinya secara psikologis, karena dia lebih siap dari sebelumnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Barros percaya Marquez memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia pada musim ini karena memiliki semua hal yang diperlukan. Tak hanya itu saja, Barros juga sepenuhnya meyakini rider berusia 32 tahun itu sejatinya bisa meraih kesuksesan besar sejak musim kemarin. Pasalnya,
Marquez sudah menunjukkan keganasannya pada musim lalu saat masih bersama Gresini Racing walau hanya dibekali motor Ducati versi tahun sebelumnya. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan yang dijalani, Marquez berhasil mengemas 10 podium dengan 3 kemenangan sepanjang musim 2024 sebelum direkrut Ducati. Jika pada musim 2024 Marquez memiliki motor pabrikan seperti tahun ini, jaraknya dengan motor lain tidak akan terlalu jauh, kata Barros. Sementara itu, Johann Zarco percaya diri tatap MotoGP Amerika Serikat 2025.